Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Profesor Dr. Insinyur Komar Solihan, selaku dosen pengamatan perilaku kenegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia sehingga kita dapat hadir dalam peringkat ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas suatu topik mengenai perilaku generasi muda dalam penerapan ketahanan nasional di era COVID-19 sebagai bentuk bela negara. Kelompok kami terdiri dari saya, Aswathana Aisyah, dan rekan saya, Jahmir Hasanah. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang banyak kepada Profesor Dr. Insinyur Rifki Hananihan selaku Rektor Universitas Brawijaya beserta jajarannya. Kemudian Profesor Dr. Andes Bambang Subrana MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan Dr. Farida Nurani SSLSI selaku Kapolri Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya. Poin-poin yang akan kami bahas, diantaranya yang pertama, latar belakang, yang kedua, tujuan, yang ketiga, metode, yang keempat, pilihan pustaka, yang kelima, hasil dan pembahasan, yang keenam, kesimpulan, dan yang ketujuh, perpustaka. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, untuk saya dari Jiran, dipersilakan. Latar belakang. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi global berdasarkan ketetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 Maret 2020 yang telah menyebar di 118 negara dari benua Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Pandemi ini telah resmi dinyatakan oleh Presiden sebagai bencana nasional pertanggal 13 April 2020 dan berlangsung hingga saat ini. Pada pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintahan di bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Sebagai negara yang memiliki sistem pertahanan semesta, sudah merupakan kewajiban bagi warga negara untuk turut serta membantu dan mendukung keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, begitu juga dengan bencana COVID-19. Generasi muda penerus bangsa sebagai warga negara yang baik tentu memiliki kemampuan yang menjadi sumber pengharapan bagi seluruh warga negara dalam menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Generasi muda, terutama pelajar, merupakan cerminan dari masyarakat. Apabila kaum terpelajar memiliki perilaku dan kepedulian terhadap pandemi dengan baik, maka begitu pula dengan masyarakatnya. Karena pendidikan atau upaya mencerdaskan bangsa merupakan salah satu cara untuk memajukan kesejahteraan sosial. Perilaku generasi muda dan masyarakat dalam mempertahankan negara dari ancaman pandemi menjadi kriteria dalam menilai baik buruknya implementasi bela negara. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan pola perilaku pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan dengan kaidah atau ketentuan pemerintah. Yang kedua, mengetahui faktor penunjang dan penghambat terlaksananya perubahan perilaku pada masa COVID-19 berdasarkan kaidah atau ketentuan pemerintah pada generasi muda. Dan yang terakhir, mengetahui perilaku generasi muda dalam penerapan ketahanan nasional di masa pandemi COVID-19 sebagai bentuk bela negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini disampaikan secara deskriptif guna menuturkan kondisi serta pemecahan masalah pada saat ini berdasarkan data-data hasil penelitian.
preminya itu tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan empiris. Pandemi COVID-19 mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat langkah-langkah adaptif dalam menghadapi kondisi ini. Dalam mewujudkan langkah adaptif tersebut, tentunya diperlukan adanya partisipasi dan kolaborasi dengan seluruh komponen warga negara. Hal ini merupakan suatu bentuk kesadaran bela negara yang diwujudkan melalui penerapan kehidupan normal baru dengan penerapan protokol kesehatan dan penyerahan info COVID-19 terkini pada masyarakat. Yang kedua, ada tinjauan teoritis. Yang pertama itu pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang menjelaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang terakhir, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan dan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, sebagaimana disebutkan oleh KPSD di tahun 2006. Next. Kemudian COVID-19 sendiri adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Group atau SARS-CoV-2 yang berasal dari keluarga corona. Jenis virus ini belum pernah ada sebelumnya, yang pertama kali menyebar saat ini. Gejala yang pertama yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, kesulitan bernapas, pusing dan gangguan pada indera penciuman, serta indera perasa. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, batuk, mialgia, diare, dan gejala saluran pernapasan lainnya. Kemudian generasi muda atau pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia sekitar 16 sampai 30 tahun. Definisi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, perkembangan COVID-19. COVID-19 pertama kali muncul di Provinsi Wuhan, China, tepatnya sekitar akhir tahun 2019. Pada 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan adanya 2 kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, jumlah kasus orang yang terpapar virus corona di Indonesia terus meningkat. Meskipun di saat tertentu ada penurunan, tetapi jumlah peningkatan masih lebih besar. Peningkatan jumlah kasus dengan usaha penanganan COVID-19 di Indonesia sebenarnya cukup sepadan, karena sekarang ini sudah mulai dilakukan vaksinasi dan semakin hari angka kesembuhan kumulatif mengalami peningkatan. Yang kedua, pentingnya perwujudan bela negara sebagai bentuk pertahanan nasional di era COVID-19. Pada era COVID-19, upaya bela negara tetap harus dilakukan oleh setiap warga negara, karena bela negara bukan hanya sebagai harisan untuk senantiasa menjaga eksistensi negara, tetapi juga dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan setiap negara. Dalam melaksanakan kewajiban bela negara, menjadi bukti bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan partisipasi dan kesediaan mereka dalam berbakti pada bangsa dan negara, dimulai dengan wilayah hubungan baik antar sesama warga negara, hingga proses kerjasama untuk menghadapi ancaman dari dampak COVID-19. Faktor penunjang dan penghambat terlaksananya perubahan perilaku pada masa pandemi COVID-19 berdasarkan kaidah atau ketentuan pemerintah pada generasi muda. Adapun faktor penunjang dan penghambat tersebut adalah adanya idealisme dan karakter yang kuat, faktor yang berkaitan dengan kesadaran dan kemauan, serta merupakan faktor utama yang menjadi penunjang perubahan perilaku pada masa pandemi adalah idealisme dan karakter yang kuat. Karena bagaimanapun kesempatan atau potensi yang ada, tanpa adanya idealisme dan kemauan yang kuat, perubahan tetap tidak akan tercapai. Kedua, pendidikan kewarganegaraan sebagai pemantik kesadaran bela negara. Sebagai pelajar yang telah maupun masih menerima pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, generasi muda
tentu lebih paham mengenai perilaku bela negara dibandingkan dengan generasi sebelumnya di lingkungan sekitar mereka. Pemuda juga merupakan bagian dari subjek yang tidak terbatas untuk ikut serta dalam pelaksanaan bela negara, serta memiliki kesempatan melalui keilmuan masing-masing untuk diimplementasikan dalam pembelaan negara. Yang ketiga, perilaku informasi. Perilaku informasi secara tidak langsung dapat memengaruhi tingkat kesadaran masyarakat. Perilaku informasi, terutama pada masa pandemi, patut untuk diperhatikan. Perubahan perilaku informasi merupakan inisiatif pribadi, namun generasi muda dapat membantu mendukung percepatan perubahan tersebut dengan mempropagandakan, menuntun, dan ikut membenarkan perilaku informasi masyarakat ke arah yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi dalam hal ini bisa menjadi faktor penunjang dan faktor penghambat. Teknologi menjadi faktor penunjang, yaitu teknologi informasi juga mendukung perilaku informasi masyarakat pada masa pandemi jadi lebih baik dengan memfasilitasi dan mendukung penyebaran informasi atau akses informasi yang mudah melalui literasi digital. Sedangkan teknologi menjadi faktor penghambat, yaitu adaptasi masyarakat yang kian cepat terhadap pemanfaatan teknologi justru menjadi berbahaya apabila pemakaiannya tidak memperhatikan tingkat kebutuhan yang justru akan memperburuk kondisi kesehatan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminalitas atau kejahatan. Generasi muda dalam hal ini berperan sebagai penyampai atau perantara untuk memberitahu dan menambah kesadaran lingkungan tentang bahaya wabah penyakit sehingga banyak masyarakat yang akan lebih sadar dan mentaati peraturan dan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga menekan angka penularan COVID-19. Kemudian yang keempat, yaitu bentuk perwujudan bela negara sebagai pertahanan nasional di era COVID-19. Yang pertama, itu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker saat keluar rumah, menghindari kerumunan dan jaga jarak minimal 1 meter atau social distancing, kemudian melakukan penyemprotan disinfektan ke tempat yang sering dikunjungi, rajin mencuci tangan dan benar. Yang kedua, makan makanan sehat. Yang ketiga, selalu berolahraga. Yang keempat, berusaha agar tidak bepergian keluar rumah walau tidak ada kepentingan yang sangat besar atau penting. Dan yang kelima, tidak melakukan kontak langsung dengan orang yang terkena COVID-19. Kesimpulan, pada era COVID-19, upaya bela negara tetap harus dilakukan oleh setiap warga negara karena bela negara bukan hanya sebuah keharusan untuk senantiasa menjaga eksistensi negara, tapi juga dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan seluruh negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu mendukung maupun menghambat perubahan perilaku demi mengimplementasikan upaya bela negara di masa pandemi yang berkaitan erat dengan generasi muda, yaitu pemanfaatan teknologi informasi, idealisme dan pembangunan karakter yang kuat, pendidikan kewarganegaraan sebagai pemantik kesadaran bela negara, dan peran perilaku informasi. Dengan menerapkan protokol kesehatan dapat diartikan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam upaya bela negara dan mewujudkan ketahanan negara. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi hal utama dalam menanggulangi penyebaran wabah COVID-19, yang juga sebagai perwujudan bela negara. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 izin bertanya. Upaya apa saja yang telah pemerintah lakukan untuk mendorong penerapan bela negara di masyarakat selama pandemi? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Saya izin tanya, Jihan. Silahkan. Perkenalkan, saya Alimatus Sofia, perwakilan dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana generasi muda dapat berkontribusi terhadap pemanfaatan teknologi informasi? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya akan mulai menjawab pertanyaan dari Alimatus Sofia. Jadi, generasi muda dikenal juga sebagai digital native atau orang yang hidup dengan teknologi digital. Peran yang bisa dimainkan pemuda untuk ikut berkontribusi dalam bela negara di masa pandemi ini adalah menjadi garda terdepan sebagai motor penggerak perubahan, contohnya sebagai penyampai atau perantara informasi melalui teknologi untuk menambahkan kesadaran lingkungan akan bahaya wabah penyakit atau wabah pandemi sehingga dapat menekan angka penularan COVID-19. Baik, terima kasih atas jawabannya, Jian. Sama-sama. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ismi. Jadi upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong penerapan bela negara di masyarakat selama pandemi itu diantaranya memberi arahan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang berbeda. Selain itu, pemerintah juga menginformasikan tentang kebijakan-kebijakan baru yang dimaksudkan untuk menghadapi masa pandemi. Dan pemerintah tak lupa juga bekerjasama dengan berbagai lembaga dan masyarakat swasta dalam mengajarkan dan menghimbau pola hidup sehat agar dapat diterapkan oleh masyarakat dalam penerapan ajuan pemerintah mengenai masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Baik, Ashila, sudah jelas. Terima kasih. Baik, dengan demikian, maka berakhirlah sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.